Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Salawatullah alaika. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dicintai oleh Allah Taala, tidak ada kata kalimat yang sesungguhnya patut keluar dari lisan kita kecuali kata syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang yang bisa duduk dalam satu majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat illa min ibadillahil mukhtarin, kecuali hamba-hamba pilihan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau sudah urusannya tentang agama, ibu, kita buka Al-Quran, Allah memanggil dengan kalimat ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Saya hakul yakin, bahkan ainul yakin, yang hadir ini adalah calon-calon penghuni surga Allah. Masuk surga itu pakai gelombang, ibu. Ada gelombang pertama, gelombang kedua, ketiga, keempat, seterusnya dan seterusnya. Siapa gelombang pertama? Gelombang pertama yang hadir pada majelis sore hari ini masuk surga tanpa hisab. Ini manusia, kalau ditanya maunya yang enak. Saya mau nanya, ibu mau panjang umur atau pendek umur? Panjang umur. Mau sehat atau sakit? Sehat. Mau punya uang atau nggak punya uang? Mau ada utang atau nggak ada utang? Mau punya suami poligami atau tidak? Ya, sepakat semua. Mau masuk surga atau neraka? Ini manusia, Bu Dewi. Maunya yang enak? Sama, saya juga manusia. Maunya yang enak? Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi terakhir, tidak ada nabi setelah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, para asatiz, guru-guru kami, bapak, ibu yang hadir, satu hadis dalam kajian sore hari ini. Saya tadi sambil nyetir mobil muter Hang FM, ada satu hadis. Hadisnya simple, enak, dari sahabat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu khadimun Nabi, sahabat yang dekat dengan Nabi. Khidmatnya kepada Nabi luar biasa. Yang mencucikan baju Nabi, kalau enggak Aisyah, Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu sahabat yang suka bawa sendal Nabi. Kalau Nabi masuk ke masjid, itu sandalnya dipegang, ya. Ibnu Mas'ud ini seolah-olah protokoler lah, protokolernya Nabi, tukang megang sendal Nabi, megang pedang Nabi, ya, tukang megang tali onta Nabi, yang tukang nambatin tali onta Nabi. Ini Ibnu Mas'ud, dekat banget dengan Nabi, dekat banget. Ibnu Mas'ud ini enggak nemani Nabi, hanya dua aja, di kamar Nabi sama di kamar mandi.
Ini Ibnu Mas'ud nggak masuk. Selainnya sama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayu amalin ahabbu ilallah?" Ya Rasul, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ibadah apa yang paling dicintai oleh Allah? Semua ibadah Allah cinta. Semua ibadah Allah senang. Semua ibadah Allah sayang. Allah demen dengan semua ibadah. Tapi ada ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar pertanyaan Ibnu Mas'ud ketika itu masa al-yaum ba'da asar, ibu, Nabi selesai sholat asar dengan sahabat. Ibnu Mas'ud mendekati Nabi bertanya dengan pertanyaan tadi. Nabi senyum mendengar pertanyaan Ibnu Mas'ud karena pintarnya Ibnu Mas'ud. Apa kata Nabi? Ada 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Nabi, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Bapak Ibu, kemarin kita Isra Mi'raj, di masjid kita Isra Mi'raj yang dibahas salat. Di kantor Isra Mi'raj yang dibahas salat. Di mana-mana majlis taklim, masjid, musola, surau, BKMT, Isra Mi'raj yang diceritakan tentang salat. Nggak salah kalau Allah berkata dalam Al-Quran, ibu, wa innaha lakabirah illa alal khashi'in. Salat itu perkara yang besar, salat itu perkara yang berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Khusyuk itu ada 2 arti. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Ibnu Katsir mengatakan makna khusyuk itu sendiri, ibu. Khusyuk itu sendiri. Khusyuk itu sendiri artinya apa? Badannya di masjid, badannya sholat, rohaninya sholat, pikirannya sholat, hatinya sholat, lisannya sholat, pandangannya sholat, pendengarannya sholat, kakinya sholat, ayunan tangannya sholat. Mohon maaf lahir batin kemaluannya pun ikut sholat. Kan banyak bu orang sekarang badannya di masjid, pikirannya kemana-mana. Betul tidak? Nggak usah jauh-jauh, kita dah yang hadir di ruangan yang penuh berkah ini. Kita di sini, tapi pikiran kita ada yang di rumah. Tadi yang puasa di mobil belum saya bawa. Aduh. Tadi cucu saya tidur, asik saya matiin. Badannya di sini, pikirannya di mana? Terkadang kita sholat, barang yang hilang bisa ingat. Pernah nggak? Senang nggak? Naruh uang bu, atau ibu naruh cincin, dah cincinnya berlian lagi, lupa naruh, anak dimarahin, menantu diburuk sangkain, jangan-jangan istri engkau yang ambil. Abis menantu dicurigai, suami dimarahin, azan berkumandang, dia sholat asar, lagi enak-enak sujud, subhana rabbil a'la wa bihamdi, ingat, oh iya, cincin tadi saya taruh di laci mobil, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Senang atau tidak? Yang ngasih tahu Allah atau setan? Allah nggak pernah ngasih tahu barang hilang ketika lagi sholat. Yang ngasih tahu setan. Ini pintarnya setan, ibu. Makanya sholat itu berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Saya nggak pernah dapatkan khusyuk ini, kecuali ustaz saya yang hadir ini, ketua FKUB. Apa anda itu kalau sholat khusyuk betul? Kayak Imam Ali bin Abi Thalib, betisnya kena panah, mau dicabut, suruh nunggu lagi sholat. Ketika sholat dicabut gak terasa. Terkadang mohon maaf lahir batin, kita baru ada 1 ekor nyamuk di telinga, di kepala otak engkau. Udah sholatnya sendiri, nggak khusyuk lagi, habis sudah pahalanya pun habis. Bapak Ibu, ini pintarnya setan Pak. Setan ini wajib kita contoh 1 Pak Ibu. Nggak semua setan itu jelek Bu, nggak semua iblis itu jelek. Ada 1 hal yang wajib kita contoh, apa? Semangatnya. Saya nggak pernah baca buku hadis Bu Dewi. Ada 9 buku hadis, ada 6 tafsir. Saya nggak pernah dapatkan setan ngadap ke panglima iblis ngomong, Panglima iblis, aku taubat jadi setan.
trauma, udah nggak sanggup, aku berhentilah jadi setan. Nggak ada. Nggak bisa digoda dengan cara A, B, nggak bisa B, C, nggak bisa C, D, sampai Z. Inilah namanya syaitan. Setan sekarang nggak nyuruh kita meninggalkan sholat, ibu, enggak. Setan-setan milenial nyuruh kita sholat. Udah sholat aja. Ayo, udah waktunya sholat. Tapi nggak usah Jumat, sholat sendiri. Ini setan, Bapak Ibu. Kenapa? Ustaz, emang ada hadis kita nggak boleh sholat sendiri? Nggak ada hadisnya. Emang Nabi pernah melarang sholat sendiri? Juga nggak pernah dilarang. Silahkan sholat sendiri, tapi khusyuk. Karena kalau nggak khusyuk, habis pahalanya hanya satu, Bapak Ibu. Satu. Ibu sholat, handphone di sajadah. Sholat zuhur, Allahu Akbar. Rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua khusyuk, rakaat ketiga lagi ruku, handphone bunyi, Bu Dewi yang nelpon. Lama. Apa Bu Dewi nelpon? Habis pahalanya, Pak. Habis, Bu. Habis. Menang setan, Pak. Habis pahala kita. Sholat maghrib, rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua khusyuk, rakaat ketiga khusyuk. Tinggal fil alamina innaka hamidum majid. Lampu mati, listrik mati ngomong, dasar kalian kurang ajar. Habis pahalanya. Makanya Nabi kita berkata, ini ra'aitu ta'ifatan min ummati akhadzallahu salatahum. Aku melihat satu kelompok dari umatku, Allah ambil salat mereka, Allah campakkan ke muka mereka. Tanda tidak diterimanya sholat kita. Salah satunya siapa? Ada 11 kelompok, Ibu. Ini kalau kita bahas 11 kelompok kayak buat skripsi, Bu Dewi 6 SKS, Bu. Panjang. Salah satunya kita yang suka sholat sendiri tapi nggak khusyuk, nggak dapat apa-apa, Bapak Ibu. Ustaz, bukan nggak mau jemaah di masjid, suami kalau subuh susah dibangunkan. Jangan marah bangunkan suami. Contoh Bu Dewi, Pak Ansar susah dibangunkan subuh karena capek, nggak marah. Pak, udah azan Pak, masjid azan Pak. Bentar ya Mah, belum komat. Pak, udah komat Pak, bentar ya Mah, kan belum mulai. Ibu ambil wudhu, pakai mukena, bentak sajadah samping suami sholat. Dan gak boleh sholat di masjid berjamaah kalau suami nggak ikut. Ini terbalik, Bu. Suami sholat di rumah, istri sholat di masjid. Besok suami suruh pakai jilbab, Bu. Yang ke masjid itu laki, Bu, suami ya. Ini kan terbalik, Bapak Ibu ya. Jadi Ibu, Imam Syafi'i melarang keras seorang istri ke masjid, suaminya ada di rumah. Nggak boleh, Bu. Sholat samping suami, selesai sholat, bangunkan lagi pelan-pelan. Pak, bangun Pak, Mama udah selesai. Nanti ya Mak, gampang, gak usah marah. Ambil surah Yasin, baca depan suami. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Bangun, Bu, melek matanya, nggak ngantuk. Kau pikir aku nak mampus? Gak usah pakai marah-marah, Pak. Yasin selesai. Ustaz, kami subuh bangunnya telat, jam 6:30. Boleh nggak salat subuh 6:30? Terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali, Ibu. Masuk kamar mandi, sikat gigi, ambil wudhu, pakai mukena, bentang sajadah. Sebelum sholat kerjakan dua. Tutup jendela kamar, korden tutup. Yang kedua, matikan lampu kamar. Lumayan 5:30, Bu. Gelap-gelap gimana gitu. Ustaz, udah asar belum zuhur. Ibu dari mana? Saya dari asrama haji, undangan nikah. Saya kemarin, Bu Dewi, ada ibu-ibu di asrama haji, sama-sama acara undangan nikah. Azan zuhur, azan asar berkumandang, kami sama-sama ke Al-Furqan. Ibu bayangkan, ibu di asrama haji, mau sholat di Al-Furqan, ada pipa air kan, Bu, sebelah tempat duduk perempuan. Ada ibu-ibu mau wudhu di sana. Saya bilang, Ibu nggak boleh, aurat. Itu tempat duduk perempuan, Bu. Ibu tinggal 5 langkah nyampe. Nggak apa-apa lah Pak, sebentar aja Pak. Dia sing-singkan bajunya. Ya udah, saya berdiri aja sambil nggak mandang. Ibu itu hidupkan keran, nampung air, Bu Dewi. Saya pikir mau basuh wajah, air yang dibuang dipercikan, dia usap wajahnya. Anaknya bilang di belakang, Ma,
diam aja. Ini wudhu modern Pak, saking takut makeupnya hilang. Ibu-ibu tadi ngomong juga sih, dengar-dengar saya Bu, makeup kita buka nggak ya? Kalau nggak buka nanti nggak, masker kita buka nggak ya? Kalau nggak dibuka makeup kita nggak kelihatan nanti. Ya. Kita doakan pandemi ini segera berlalu ya. Capek nggak pakai masker? Capek. Ya, kita capek juga, bosan pakai masker Ibu. Kasihan ibu-ibu pakai makeup maskernya putih, berubah itu masker jadi merah, pink, biru. Ini wudhunya seperti itu, nggak sah salatnya Bu, nggak sah. Ya. Sama nih, 5 hari yang lalu saya jadi saksi nikah. Boleh cerita nggak Bu Dewi? Bu, saya saksi nikah, ini saksi nikah perdana yang saya juga bingung. Dan khutbah nikah perdana yang saya juga bingung. Yang nikah orang bisu, laki-lakinya bisu, perempuannya bisu. Saya tanya Pak Kuat cemana? Yang penting Ustaz kalau saya tanya sah. Ya udah, Pak Kuat dengan bahasa isyarat sambil megang tangan pakai bahasa isyarat. Yang laki-laki jawab, yang artinya iya aku terima nikahnya biar kami tidur halal. Kira-kira kayak gitu Bu. Karena endingnya seperti ini Bu Dewi. Ending tangannya kayak gini Pak, artinya kami tidur halal. Ustaz sah nggak? Sah. Udah sah Bu. Nah, ini indahnya Islam. Jangan masalah kecil diperbesar Ibu. Kita masalah kecil diperbesar dan kita kan suka kepo Bu. Ibu itu, kok bisa dibeli itu ya? Uang dari mana? Jangan-jangan. Ini orang Indonesia Bu kepo, saya juga kepo Bu. Ini kalau cerita kepo Bu, lagi sholat hari ketiga di Masjidil Haram, saf ketiga depan Ka'bah. Sebelah kanan saya orang Negro Ethiopia, hitam legam Bu. Orang Ethiopia ini kulitnya putih atau hitam ya? Mirip kayak warna peci ketua FKUB Pak Andar, hitam. Badan besar, tangan berbulu besar. Rokat pertama selesai, rokat kedua maghrib lagi tahiyat awal, saya terpaksa batalkan sholat saya Bu. Ustaz kok dibatalkan? Orang Negro ini mazhabnya bukan Imam Syafi'i Bu ketika tahiyat. Imam Syafi'i ketika tahiyat baca syahadat jari telunjuknya naik Ustaz. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baca sholawat jari telunjuknya turun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baru nanti naik rakaat ketiga. Mazhabnya bukan Syafi'i, Imam Syafi'i. Orang Negro ini badannya tinggi besar hitam, mazhabnya bukan Imam Malik. Imam Malik kata-kata Allah baru dia gerakkan jarinya. At-tahiyatu mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Kata-kata Allah. Imam Malik. Orang Negro ini mazhabnya bukan Imam Hanafi Bu. Imam Hanafi dari awal sampai akhir at-tahiyatu mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Ini Imam Hanafi. Terus orang Negro ini mazhabnya bukan Syafi'i, bukan Maliki, bukan Hanafi dan bukan Hambali. Imam Hambali agak diputar ketika syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini Imam Hambali. Ustaz, Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Syafi'i sama kita. Ya, Bu Dewi apa Bu Hambali? Kan Ibu buruk sangka. Yang Ibu pikirkan dengan yang saya pikirkan hampir sama. Orang Negro ini mazhabnya nggak Syafi'i, nggak Maliki, nggak Hanafi, nggak Hambali Bu. Ketika dia syahadat, saya terpaksa batalkan sholat saya. Kenapa? Bukan jarinya dia naikkan, dia syahadat tangannya dia julurkan. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya lihat tangan hitam besar berbulu terkejut. Astagfirullahaladzim ya Allah. Bu, kalau kita terkejut, badan kita berubah, tidak ada perbedaan pendapat ulama fikih, semuanya sependapat, sholat kita batal. Tapi kalau hanya cicak jatuh, kita terkejut, nggak batal. Tapi kalau merubah badan, sama Ibu nahan buang angin, nahan buang air besar, nahan buang air kecil, badannya bergerak, batal. Imam Syafi'i. Ibu nahan buang angin, batal untuk sholatnya, batal.
selesaikan keluar kamar mandi, selesaikan buang anginnya sebanyak-banyaknya, ambil wudhu, ikut sholat lagi. Jadi jangan ditahan-tahan sampai menggigil. Tangannya dia julurkan, Bu. Saya terkejut. Imam naik rakaat ketiga, ini orang negro naik rakaat ketiga, saya naik lagi, saya ikuti imam lagi. Imam selesai, assalamualaikum kanan kiri, saya naik, saya selesaikan rakaat kedua, ketiga, selesai. Karena saya orang Indonesia, Bu, saya orang Tanjung Pinang, saya kepo, saya kepingin tahu nih kenapa orang negro ini tangannya dia julurkan, Bu. Saya pandang ke kanan, dia mandang saya, takut juga Bu Dewi, badan besar, wah ini kena lampang. Dia ngomong, "Are you Indonesian?" "Yes, I'm Indonesian." "Oh, Indonesian is the good people." Dia pakai bahasa penyengat, Bu. "Awak budak Melayu, budak Indonesia?" "Iya, saya Indonesia." "Oh, orang Indonesia itu baik-baik." Dalam hati saya, baik pun Indonesia. Saya lihat, oh, pantas Ustaz, kenapa mazhabnya bukan Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki? Kenapa tangannya dia julurkan ketika syahadat? Orang negro ini nggak punya jari. Bu, orang negro ini nggak punya jari. Sah nggak sholatnya? Sah. Sah. Inilah Islam. Yang salah, Bu, bukan yang kunut atau tidak. Yang salah bukan yang zikir sama-sama atau tidak. Yang salah bukan yang mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hambali atau Hanafi. Yang salah dengan azan tak mau sholat. Ini mazhabnya Imam Samudra. Ibu, kenapa yang diterima Nabi sholat, Ibu? Karena pahala sholat itu banyak, Ibu. Bukan hanya 27 derajat. Kalau kita berbicara tentang pahala sholat, Ibu, pahala terbesar sholat adalah menghabiskan semua dosa. Apa kata Nabi kita, Nabi Muhammad? Ibu boleh buka kitab Fathul Bari jilid yang ketiga, atau Ibu boleh datang ke Masjid Al-Uswah, saya ngajarkan kitab ini, tapi udah jilid yang kelima, Bu, di Al-Uswah. Kitab Fathul Bari ini ada 16 jilid. Apa kata Nabi pada jilid yang ketiga? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala salatu wasalam ma baina salataini kafaru, al hadis riwayat Imam Bukhari fi sanadin sahih. Apa kata Nabi? Antara dua salat wajib yang dikerjakan umatku adalah penggugur dosa. Ibu salat zuhur, habis zuhur Ibu ngomong buat dosa, nanti jam 2 buat dosa, jam 3 buat dosa, 5 menit mau azan asar buat dosa lagi. Terus Ibu dengar azan asar, Ibu ambil wudhu, Ibu sholat, dosa tadi habis. Dosa tadi habis. Sama dari asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh ke zuhur, habis dosa kita. Muncul pertanyaan, Ustaz kalau gitu emang buat dosa? Buat dosa aja lagi, nanti sholat habis, buat dosa lagi, nanti sholat. Masalahnya bukan buat dosa sholat, buat dosa sholat. Yang jadi masalah itu lagi buat dosa, lagi ngerumpi, lagi gibah, lagi gunjing, mati. Ini yang jadi masalah, Ibu. Ibu kalau punya suami meninggal di masjid kan enak jawabnya. Tadi tanya nih, Ibu, jangan, suaminya meninggal kapan? Subuh tadi lagi sujud di masjid. Sedih tapi jawabnya senang. Coba kalau ditanya, Ibu, suaminya meninggal kapan? Tadi malam jam 2. Di mana? Bintang Plaza. Jawabnya sakit. Alam tarawna min ummati yaktasiluna khamsa maratin kulla yaumin. Apakah kalian melihat kalau kalian dan umatku mandi 1 hari 5 kali ada kotoran di badannya? Saya mau nanya, ibu-ibu ada nggak 1 hari mandi 5 kali? Ada nggak? Nggak ada, paling banyak 3 kali. Itu udah campur lah, mandi wajib plus lah. Ya. Yang mandi 3 kali aja, coba lihat Bu Dewi, wajah ibu-ibu ini berseri-seri, Bu. Ini wajah bidadari surga, Ibu. Iya. Apalagi kalau Ibu 1 hari mandi 5 kali, Bu, yang hitam jadi putih, yang putih kinclong, Ibu. Yang stres suami, tiap minggu beli sabun, tiap minggu beli sampo. Kenapa habis? Apa kata sahabat? Qalu kala ya Rasulullah. Ya Rasul, nggak ada satu kotoran pun di badan kami ya Rasul. Apa kata Nabi? Tilka hiya masalu sholatil khamsah tukaffiru dzunuba jami'an. Itulah perumpamaan sholat 5 waktu yang menghabiskan semua dosa. Orang umatku, kata Nabi, yang menjaga sholatnya 5 waktu bagaikan bayi yang baru lahir dari rahim ibunya tanpa dosa.
ibu terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Apakah dapat dosa? Satu dosanya surah Al-Maun, alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai. Tapi ketika ibu lalai, telat, angkat tangan, ya Allah maafkan hamba, subuh hamba telat, habis dosa kita. Ya Allah maafkan hamba, ya Allah zuhur hamba telat, habis dosa kita. Ya Allah maafkan hamba, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya telat. Malaikat yang bingung, engkau ini telat terus. Kuntu suma ayun ya Rasulullah. Yang kedua, Nabi berkata, ditanya oleh Ibnu Mas'ud, yang kedua apa ya Rasul? Apa kata Nabi? Yang kedua, ibu, yang ibadah yang paling dicintai oleh Allah Taala adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ibu, kedudukan orang tua itu persis di bawah Allah, ibu. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Wa bil walidaini ihsana. Di bawahnya orang tua, dan berbuat baiklah kalian kepada orang tua. Orang tua, Bu. Kalau bahas tentang berbuat baik orang tua, gak usah panjang-panjang, ibu searching Google cerita Alqamah dan Uwais Al-Qarni. Alqamah dan Uwais Al-Qarni. Alqamah mau meninggal susah mengucapkan la ilaha illallah, satu-satunya sahabat yang susah mengucapkan la ilaha illallah itu Alqamah. Gara-gara apa? Lebih cinta dengan istri daripada ibunya. Ini sekarang banyak suami takut istri, Bu. Ya, banyak. Termasuk yang ngomong. Saya kalau udah ngobrol dengan ustadz duduk di Prataroy jam 9, setengah 10 di WhatsApp, di mana Prataroy? 15 menit lagi di WhatsApp, di mana foto teman-teman, kirim Prataroy. Oh iya, oke. Jam 10 di WhatsApp lagi, di mana, kirim video Prataroy. Jam setengah 11 di WhatsApp, masih apa nggak alamat rumah? Ustadz izin pulang dulu ya. Bu, banyak enggak suami takut istri, Bu? Hah? Ada enggak, Bu? Ya. Kalau Pak Ansar enggak. Ibu-ibu di sini enggak, saya yakin. Ibu-ibu di sini nampak wajahnya baik-baik, soleha-soleha. Suami gajian papa, gaji papa pegang aja, Pak, kasih aja orang tua papa, mama enggak usah, yang penting tiap malam papa tidur aja di luar. Ibu lihat cerita Alqamah dan Uwais Al-Qarni. Yang ketiga, kuntu suma ayun ya Rasulullah. Yang ketiga kata Nabi adalah al-jihadu fisabilillah, jihad di jalan Allah. Jihad ini dengan makna luas, Ibu. Bukan berarti jihad itu kita perang. Di Palestina jihad, di Suriah jihad, di Afghanistan jihad. Bom bunuh diri di Sarinah Jakarta, orang di Palestina mati sangit. Bom bunuh diri di Jakarta mati sangit. Orang cari mati sahid, Bu, bukan mati sangit. Ini kalau kita artikan jihad itu perang, tapi jihad makna luas, Ibu, banyak. Ibu bangun, buatkan sarapan suami, jihad. Walaupun sekarang ini, Bu Dewi, ibu-ibu banyak nggak masuk surga, Bu. Kok bisa, Ustaz? Iya. Malaikat nanya, mana suamimu? Tuh malaikat, belum dihisab. Siapa yang nyuci baju suami engkau? Laundry. Siapa yang nyetrika baju suami engkau? Laundry. Yang punya laundry duluan masuk surga. Apa kata Nabi? Ini hadis terakhir. Apa kata Nabi? Ya Aisyah, kalau kalamina ummahatal mu'minin. Hai Aisyah, kalau istri-istri umatku tahu bagaimana pahala mencuci kaki suaminya, tidak akan mereka sia-siakan satu hari kecuali untuk mencuci kaki suaminya. Apa pahalanya? Inna yadaha yusallimu ahla baitihi ala baitiha minan nari wal jannah. Tangannya bisa menyelamatkan seluruh keluarganya dari neraka masuk ke dalam surga. Saya yakin besok sore ibu-ibu nunggu suami. Papa, mama kepingin seperti Siti Aisyah, kata Ustaz Didi Sanjaya, tangannya bisa menyelamatkan keluarga kita dari neraka masuk dalam surga. Papa duduk. Laki dia bingung. Bini aku agak enak buang tabiat. Bini dia duduk, laki dia duduk, bini dia ke dapur. Pak, Siti Aisyah setiap sore mencuci kaki Nabi Muhammad dengan air hangat. Mumpung mama baru masak air mendidih.
Ini tak lama suami juga cerai KDR. Ibu, artinya apa? Bagi wanita itu masuk surga gampang, itu cukup dua. Kerjakan dua. Yang pertama sholat, yang kedua mengabdi kepada suami. Ustaz, suami saya kasar, ikhlas. Ustaz, suami saya pelit, ikhlas. Ustaz, suami saya suka marah-marah, ikhlas. Ustaz, suami saya nikah lagi, ini kalau bab ini memang susah. Saya juga gak berani jawab, Bu. Ya, saya gak berani jawab. Saya asal beli madu, kalau saya bilang itu madunya gak asli. Kenapa gak asli? Kalau yang asli itu bawa ke rumah, piring melayang, kelas terbang. Oh iya, Ibu, ini dia jaga sholat dan suami tempat kita mengabdi. Dua kunci untuk masuk ke dalam surga. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, panjang umur. Allah berkahi kita pada bulan Rajab ini, Saban, dan Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Al-Fatihah. Iya dalam dunia kesehatan ini selalu Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Allahumma ta'ala fi maqamina hadha dhamman ila ghafatan la hamman ila rasulina ila qadita wa la maridan ila syafita wa la aiban ila sadaqta wa hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ila qadita wa isaka ayyata amal rahim. Rabbana, ampunkan dosa kami yang ada di ruangan itu barokah ini ya Allah. Dosa istri kami, suami kami, anak-anak kami, menantu kami, cucu-cucu kami, wabil khusus dosa kedua orang tua kami ya Allah. Innaka antal tawwabur rahim. Ya Allah ya Rabbana, kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan jasmani rohani kami, angkat penyakit kami kalau kami sakit ya Allah. Keluarga kami ya Allah, innaka antas syafi, la shifaa illa shifaa, shifaa min yudhiru saqam wal alamin. Rabbana, berkahi kami pada bulan Rajab, berkahi kami pada bulan Saban ini ya Allah. Sampaikan kami pada bulan Ramadan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabbana, ampunkan semua dosa-dosa keluarga kami yang sudah meninggal dunia ya Allah. Orang tua kami, mertua kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami yang sudah meninggal dunia ya Allah. Ampunkan dosa mereka, maafkan salah mereka. Jadikan kubur mereka ya Allah roda dan jadil jannah. Berkahi mereka dengan keberkahan Ramadan ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana, terakhir doa kami pada sore hari ini ya Allah, angkat wabah corona ini dari bangsa kami khususnya ya Allah, dari kota kami, provinsi kami ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Rabbana, kami rindu ya Allah untuk berangkat haji ya Allah. Sudah 2 tahun haji kami tertunda ya Allah. Ya Allah, kami rindu tawaf di Ka'bah, kami rindu ziarah di Raudhah ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami mohon ya Allah selamatkan kami ya Allah dari fitnah dunia ya Allah dan azab akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amma yang menghormati Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, yang pada kesempatan ini tentunya kami atas nama keluarga yang menyampaikan terima kasih ya atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Ya tiada kata lain yang dapat disampaikan. Ucapan terima kasih karena kesediaan waktu luangnya Bapak Ibu semuanya dapat meringankan langkah sehingga sampai ke kediaman dinas ini. Dan terima kasih kami yang meninggal juga pada Pak Ustadz Dedi yang telah hadir ya di sela-sela kesibukannya, yang beliau telah memberikan tausiah kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan tausiah yang disampaikannya ini insya Allah ya kita dapat meningkatkan kualitas
diri kita yang terkhusus lagi, yaitu untuk meningkatkan waktu sholat kita. Dan kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Supiadi yang juga membuka acara kita ini, menuntun acara kita ini, dan juga Ustaz Dudri, Imam Masjid Besar Nur Ilahi, yang telah bersama-sama dengan kita semuanya bersalawat. Ya, mudah-mudahan dengan senantiasa kita selalu bersalawat, kita selalu mendapatkan syafaat di hari kemudian nantinya. Ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian kami mengucapkan juga terima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang tergabung di dalam organisasi LKKS, ya, kemudian juga dari tim penggerak PKK, kemudian dari Dekranasda, dari EPMI, KMT, ya, kemudian juga dari YKI, dan tentunya semuanya yang hadir pada kesempatan ini. Ya, sekali lagi ya, kita mudah-mudahan ya senantiasa diberi keuangan, ya, kesempatan untuk senantiasa beribadah. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, ya. Amin amin ya rabbal alamin.